Halo teman-teman, saya Penjaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang perjalanan nasib kehidupan ya. Nah, di sini kita akan mengambil 3 kartu ya. Itu mengenai tentang 4 nasib kehidupan yang sama, ya hampir sama lah ya dengan zodiak ya. Di sini ada versi zodiak dengan versi show gitu. Jadi ini saya akan ambil perjalanan nasib kehidupan kamu sama 4 bulan ke depan dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. Ya, kita akan melihat siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalani, perjalanan hidup kamu seperti apa, sesuatu yang akan dihadapi, dan tantangan serta tindakan yang harus kamu lakukan, serta situasi kondisi yang kamu hadapi itu seperti apa. Kali ini ada 3 kartu dengan 3 kucing warna yang berbeda. Ya, kali ini saya tidak meminta Anda untuk memilih, tetapi alangkah baiknya kamu mengikuti video ramalan saya dari awal sampai akhir ya. Karena setiap satu warna kucing itu melambangkan itu ada 4 zodiak yang menggambarkan 4 siklus kehidupan yang mungkin hampir sama ya, hampir mendekati dengan 4 zodiak. Nah, jadi kali ini saya tidak meminta Anda untuk memilih ya. Pertama kita akan memulai lagi dengan kartu pertama itu kucing warna orange, yang kedua dengan kucing warna hitam, yang ketiga dengan kucing warna putih. Alangkah baiknya teman-teman bisa mengetahui seluk-beluknya kehidupan ya yang akan dijalankan selama 12 zodiak dengan satu kartu satu kucing warna kucing yang berbeda, 4 zodiak yang akan mewakili perjalanan nasib kehidupan kamu ya. Kita akan memulai dengan yang sebelah kiri kartu warna orange ya. Yang pertama kita akan melihat dengan kucing warna orange ya. Di sini ada sebuah kartu purity, ada protection ya. Purity ini mengenai tentang sebuah bentuk ketulusan hati kamu ya, kemurnian yang terdalam dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa. Selalu percaya pada ketulusan hati kamu. Selalu percaya pada apa yang akan kamu capai nantinya ya. Lihatlah ke dalam hati jiwa kamu dan temukanlah apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Lalu di sini kedua dengan protection. Protection adalah kamu harus bisa lebih banyak melatih ya fondasi kehidupan kamu seperti apa, fondasi yang harus kamu jaga dan harus kamu lindungi. Maksudnya di sini adalah sebelum kamu memulai sebuah usaha ataupun sebuah pekerjaan, kamu harus bisa dilakukan dengan memohon jiwamu dengan Tuhan kamu, meminta petunjuk arah tujuan hidup kamu seperti apa ya. Nah, jadi di sini niat hati tulus kamu dengan siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan, dan kamu tidak pernah lupa akan namanya hati jiwamu dengan Tuhan kamu. Kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Kamu harus bisa lebih banyak berkomunikasi, bersekutu, dan lebih banyak melakukan sebuah keikhlasan dalam hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Di sini niat hati kamu dengan jelas, niat hati kamu dengan rencana tujuan kamu, baru kamu bisa menjalankan sebuah siklus kehidupan kamu seperti apa ya. Jadi di sini siklus kehidupan kamu selama 4 bulan ke depan sampai akhir bulan tahun 2022, itulah yang harus kamu jalankan dengan siklus kehidupan kamu dengan arah tujuan yang baik. Nah, sekarang kita akan melihat perjalanan hidup kamu yang harus kamu jalankan itu seperti apa ya. Pertama di sini ada unexpected visitors, terus yang kedua ada coming to life, terus yang ketiga adalah come together ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa unexpected visitors ini menggambarkan bahwa jika kamu mengharapkan sesuatu yang tak terduga, maka kamu harus bisa lebih banyak menyiapkan diri kamu, prepare ya, prepare by yourself ya. Mulailah dari sekarang di bulan September ini kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Apa yang harus kamu hadapi, apa yang harus kamu jalankan, itulah nanti kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk gambaran. Rencana tujuan kamu seperti apa, barulah kamu bisa mendapatkan apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu dapatkan dengan ekspektasi kamu. Terus yang kedua, mengenai tentang sebuah coming to life. Sesuatu yang indah akan datang lahir kepada kamu. Sesuatu yang akan datang sebuah keajaiban, sesuatu hal yang positif akan didatangkan dengan sikap energi yang baik. Energi yang bagaimana akan mendatangkan sebuah berkat, dan kamu akan memberikan sebuah bentuk perhatian bagaimana akan kamu jalankan kehidupan kamu seperti apa adanya. Jadi hidup kamu di sini sebuah niat hati yang murni, niat hati yang tulus, apa yang kamu jalankan nantinya itu akan memberikan sebuah energi yang cukup.
luar biasa, mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Tapi itu di semua adalah kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan dari sekarang, mempersiapkan rencana tujuan kamu yang akan kamu capai, yang akan kamu hadapi, dan kamu bisa memberikan sebuah bentuk lahirnya kehidupan kamu awal yang baru di 4 bulan ke depan. Ya, hidup kamu di sini adalah sebagai keajaiban dalam mencapai sesuatu harapan yang baik. Come together, kamu harus bisa saling memberikan sebuah perhatian, saling berbagi, dan saling memperhatikan orang yang susah dan orang yang menderita. Orang yang cukup baik dalam memberikan apa yang akan menjadi sebuah energi dalam hidup kamu. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya saling berbagi, saling mendoakan, dan saling memperhatikan satu sama lain. Jadi udah cukup tahu ya. Ya, jadi mengenai perjalanan hidup kamu yang akan kamu jalankan selama di bulan September, Oktober, November, dan Desember. 4 bulan ke depan itulah yang harus kamu sikapi. Prepare itu yang namanya persiapan, itu yang paling penting dengan hati yang tulus. Lalu kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi selama 4 bulan ke depan. Di sini ada bentuk gambaran courtship, ada great fortune ya. Courtship mengenai tentang sebuah jodoh, persahabatan ya. Mengenai tentang sebuah sepasang kekasih, tapi di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah persahabatan. Siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan di sini mengenai tentang sebuah tahap-tahap awal membentuknya suatu hubungan yang baik. Hubungan dalam perjalanan hidup kamu seperti apa ya. Nah, jadi di sini mewakili tentang sebuah kehidupan sosial, pertemuan pribadi bisnis, ataupun sebuah pertemuan persahabatan ya. Jadi bisa memberikan sebuah bentuk petunjuk tentang apa dan kemana arah tujuan kamu. Lalu di sini barulah bisa mendapatkan sebuah bentuk kelimpahan, keberkahan yang akan kamu capai nantinya, mengenai tentang sebuah bentuk keberuntungan yang besar ya. Nah, di sini adalah sebuah keberuntungan, kartu yang cukup memungkinkan, adalah sebuah kartu yang cukup kuat dan cukup positif ya. Jadi bentuk gambaran 4 bulan ke depan ini kamu bakal bisa mendapatkan sesuatu yang cukup baik dan positif ya. Nah, jadi sini sebuah keinginan mungkin bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Mungkin jadi di sini mungkin itu semua tergantung dari niat hati kamu dulu ya. Jadi barulah keberuntungan bisa menjadi sebuah sikap yang cukup membawa sebuah dalam hal yang positif ya. Bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam memberikan sebuah peluang dalam hidup kamu. Hidup kamu dan pekerjaan itulah yang akan memberikan sebuah peningkatan dalam masalah hubungan kamu yang baik. Nah, jadi hubungan kamu di sini niat hati yang tulus, mempersiapkan segala sesuatunya, dan barulah bisa menjalin sebuah persahabatan yang cukup baik dengan kehidupan sosial kamu dengan sebaik-baiknya. Barulah kamu bisa menggapai apa yang menjadi hak kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, harapan dan keinginan kamu, dan doa kamu bisa terwujud. Mudah-mudahan itu bisa akan terjadi, tapi dengan niat hati kamu yang tulus ya. Jadi udah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capai. Nah, sekarang bentuk great fortune, apa yang akan kamu raih dengan menjalankan sebuah hubungan persahabatan, ini mengenai tentang sebuah bentuk tantangan. Bentuk tantangan di sini mengenai tentang the oracle ya. The oracle itu mengenai tentang sebuah wawasan, sebuah bentuk mendeteksi ataupun meramal ya, memprediksi sebuah apa yang bakal terjadi dan sebelum yang akan terjadi ya. Ini mengenai tentang sebuah bentuk wawasan intuisi hati jiwa kamu. Jadi ini yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah apa yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan kamu berikan di sini adalah membentuk sebuah bentuk keseimbangan. Kamu bukan hanya mendengarkan dengan belah pihak, tapi mendengarkan intuisi kata hati batin kamu. Jiwa kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, itulah nanti akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan kamu jalankan mengenai tentang bentuk spiritual. Hati batin kamu, jiwamu kuat atau tidak dalam mempengaruhi ataupun berpengaruh dalam hidup kamu. Jadi sehingga kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah prediksi, mengetahui sebelum dan apa yang akan terjadi nantinya. Itu adalah sebuah bentuk tantangan. Dan sebuah bentuk tindakan untuk mendapatkan sebuah great fortune, ini mengatakan tentang sebuah Mother of the Sea. Ini mengenai tentang sebuah tindakan yang akan harus kamu lakukan adalah satu-satunya adalah kamu mendekatkan diri kamu pada Tuhan kamu. Nah, jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, energi yang cukup memberikan sebuah tanggung jawab yang besar dalam memperhatikan apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan dengan sebaik-baiknya.
Tindakan itu adalah membentuk kreativitas yang tak terbatas, membentuk wawasan, gagasan kamu, dan ide-ide yang seperti apa yang harus kamu sikapi dengan kehidupan kamu. Peningkatan dan jalur kehidupan kamu yang harus kamu capai dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi satu-satunya adalah tindakan yang harus kamu lakukan adalah kamu tidak pernah lepas dari namanya kodratmu sebagai manusia, jiwa kamu dengan Tuhanmu, ya. Nah, itu adalah sebagai bentuk tantangan dan sebagai bentuk tindakan yang harus kamu lakukan selama 4 bulan ke depan. Jadi itulah yang harus kamu capai sehingga kamu bisa mencapai berkat kelimpahan dan berkat keberkahan, ya. Itulah yang harus kamu jalankan, itulah yang harus kamu sikapi dengan kehidupan kamu. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini situasi kondisi yang harus kamu hadapi, ya, seperti apa? Karena kini selama 4 bulan ke depan itu akan menjadi momok ataupun sebagai rahasia, ya, rahasia kehidupan sang ilahi. Jadi kehidupan kamu harus bisa mengetahui 4 bulan ke depan itu seperti apa. Jadi kamu bisa lebih banyak mengintrospeksi diri, membina diri kamu lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Nah, di sini situasi kondisi yang akan kamu hadapi 4 bulan ke depannya adalah kartu Temperance dan Justice, ya. Temperance mengenai tentang sebuah ketulusan hati kamu, ya. Di sini ketulusan hati kamu dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa. Kamu jangan banyak menghayal, ngeyel ataupun selalu acuh tak acuh ataupun sembrono dalam tindakan kamu yang harus kamu lakukan. Di sini mengenai tentang sebuah ketulusan hati yang mungkin saling berbagi dan saling memberikan sebuah sesuatu. Perasaan keseimbangan dalam hidup kamu, ketenangan batin, ya. Nah, jadi di sini temperance ini mengenai tentang sebuah kamu tidak ada sebuah rasa berbagi dan sangat sulit untuk diajak kerjasama, ya. Karena mungkin kamu ada merusak kepercayaan, merusak kebahagiaan kamu, mungkin kamu merusak kepuasan hati kamu. Jadi sehingga apa yang kamu capai di sini yang saya lihat adalah kamu sering dibohongi dan kamu sering dirusaki oleh kebahagiaan ataupun kejujuran, kepercayaan yang diberikan, gitu ya. Jadi sehingga di sini mungkin 4 bulan ke depan ini kamu mulailah kembali memulai hidup kamu awal yang baru. Lihatlah dengan baik-baik secara matang dan dewasa, perhatikanlah apa yang bisa kamu percayai dan kamu bisa mengajak kerjasama. Karena segala sesuatunya di sini adalah hidup kamu di sini tidak pernah lepas dari namanya sebuah keadilan. Tegaknya sebuah keadilan tidak berpihak pada siapapun, ya. Nah, jadi justice ini mengenai tentang sebuah simbol keharmonisan dalam kehidupan kamu. Ya, sikap profesional dalam memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan lain. Jadi kamu harus bisa memiliki sebuah pendirian yang cukup kuat, ya. Jadi the justice ini memiliki sebuah apa yang harus kamu lakukan, harus bisa memiliki sebuah aturan, pola yang terbentuk sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup kamu. Nah, jadi the justice, temperance itu kamu harus bisa memberikan sebuah tegaknya hidup kamu, ya, keadilan, kejujuran, dan kepuasan hati, kepercayaan, dan keyakinan, dan keteguhan. Itulah baru bisa melakukan sebuah bentuk kerjasama yang cukup baik. Nah, situasi kondisi ini, jika kamu tidak bisa membina diri, maka segala bentuk apapun yang berhubungan dengan great fortune, dan segala bentuk apapun yang harus kamu hadapi, itu semua tidak akan pernah datang terjadi. Makanya saya tadi mengatakan bahwa ini mengenai tentang sebuah great fortune, itu mungkin saja kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif, tetapi kalau kamu bisa memberikan sebuah keadilan dalam hidup kamu dan orang lain, dan kamu bisa menegakkan segala sesuatu hal yang baik, kamu bisa diajak kerjasama kembali, maka segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan. Nah, situasi kondisi yang harus kamu capai di sini, ini mengenai tentang sebuah hakikatnya bahwa kamu bisa mendapatkan sebuah sikap energi yang positif, energi yang baik. Jadi, keadilan yang harus ditegakkan dalam diri kamu, ketulusan hati kamu itu yang paling penting, dan kamu harus bisa mencapai segala sesuatunya dengan sisi yang baik. Jadi, energi kamu di sini adalah seharusnya yang kalau saya menilai, kehidupan kamu itu sebenarnya tidaklah susah dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa, ya. Cuman yang harus kamu jalankan adalah hidup kamu seperti apa, siklus kehidupan, perjalanan, dan apa yang harus kamu gambarkan, apa yang harus kamu berikan dengan membentuk diari kehidupan kamu, itulah yang akan kamu sampaikan dan akan kamu capai. Karena setiap manusia bertambahnya umur 1 tahun ke depan, itu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Energi yang cukup bisa menggambarkan bahwa hidup kamu itu benar-benar baik-baik saja, gitu ya. Tapi di luar baik-baik saja, kamu harus bisa benar-benar membuktikan bahwa hidup kamu bisa lebih bagus dari sebelumnya, ya. Ketekunan, keyakinan, dan ketetapan hati kamu, kejujuran, dan kepuasan hati, itu semua ada di dalam diri kamu.
Cuman kamu tinggal menjalankan kehidupan kamu seperti apa adanya, ya. Oke, kita akan melihat 4 zodiak yang lebih terpengaruh dengan siklus kehidupan seperti ini. Seperti apa? Kita akan melihat yang pertama adalah zodiak Scorpio, yang kedua adalah zodiak Aquarius, dan yang ketiga adalah zodiak Sagittarius, yang keempat adalah zodiak Libra, ya. Nah, itulah 4 zodiak yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan. Percaya atau tidak, kamu yang mengalami, kamu yang merasakan, dan kamu yang bisa menikmati hidup kamu seperti apa. Scorpio, Aquarius, Sagittarius, dan Libra, itulah yang akan menggambarkan sebuah energi yang cukup baik, cukup positif jika kamu benar-benar bisa mencapai sebuah keberkahan. Bersikap positif, spirit dalam hidup kamu, dan paling penting adalah spiritual jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Oke? Oke teman-teman, kamu memilih kartu kucing warna orange. Sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Kamu yang memiliki sebuah kehidupan. Siklus kehidupan kamu selama 4 bulan ke depan di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Ini ada kartu friendship, ada nature science, ya. Nah, kehidupan kamu di sini mengenai tentang sebuah persahabatan, ya, sebuah hubungan kerjasama. Di sini mengenai tentang sebuah kehidupan kamu harus bisa memiliki orang yang bisa mendukung dan mendorong kamu dalam memenuhi sebuah harapan kamu. Harapan dalam impian, harapan dalam sebuah ekspektasi yang menjanjikan dalam sebuah keuntungan, bukan menjanjikan membawa dalam sebuah kerugian, ya. Karena kenapa di sini yang salah adalah hidup kamu di sini perlu adanya sebuah orang yang bisa mendukung kamu dari jauh ataupun dari dekat. Kamu membutuhkan orang yang bisa selalu ada hadir di samping kamu ataupun selalu membantu kamu di saat kamu membutuhkan dia, gitu ya. Jadi hidup kamu di sini, kamu harus bisa dikelilingi oleh orang-orang yang positif, oleh orang-orang yang cukup baik, yang cukup bisa mendoakan dan memberikan sebuah kritik, saran, dan nasihat, solusi yang terbaik buat dalam hidup kamu. Dan itu juga di sini, yang kedua, siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan nantinya, di sini mengenai tentang yang namanya petunjuk, ya, tanda-tanda dari alam, tanda-tanda dari Tuhan kamu, dan kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya berdoa, bersekutu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membutuhkan sebuah petunjuk. Bukalah hati dan pikiran kamu dari sekarang selama 4 bulan ke depan supaya kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Apa yang memberikan sebuah energi, ekspresi dan gambaran, itulah nanti akan tercapainya sebuah kepuasan hati, ya. Lalu bagaimana dengan bentuk perjalanan hidup kamu? Di sini ada kartu strength, listening, dry desert, ya. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu, ya. Strength, ya. Hidup kamu, perjalanan hidup kamu yang harus kamu jalankan di sini adalah mengenai tentang sebuah kebenaran, kejujuran kamu yang harus kamu hadapi, yang harus kamu jalankan dengan apa adanya, ya. Kebenaran bukan saja datang dalam diri kamu sendiri, itu hanya sebagai keyakinan yang tulus, bukan pada kekuatan yang lebih tinggi. Karena kenapa? Kekuatan itu bukan hanya tergantung dilihat dari diri kamu sendiri, apalagi bergantung dalam kemampuan kamu. Kemampuan kamu seperti apa, itu semua hanya sebagai bentuk gambaran, ide-ide gagasan dan wawasan yang mungkin akan membawa dalam sebuah kepuasan hati. Sebuah hasil maksimal yang akan kamu capai ke depannya seperti apa. Jadi selama 4 bulan ke depannya, itu nanti akan memberikan sebuah bentuk kebenaran yang mungkin keyakinan pada ketulusan hati kamu dalam menjalankan hidup kamu seperti apa. Lalu apa yang akan memberikan sebuah bentuk pesan, itu kamu harus bisa lebih banyak melatih diri kamu mendengarkan intuisi kata hati kamu. Perjalanan hidup kamu di sini adalah kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya kritik, saran, dan solusi dari orang lain, tetapi kamu mendengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, dan kamu juga harus bisa mendapatkan sebuah pesan dan petunjuk dari Tuhan kamu. Barulah kamu bisa menjalankan apa yang memberikan sebuah bentuk energi dalam diri kamu. Dan ini ada kartu dry desert. Ini mengenai tentang sebuah penggalian bentuk-bentuk energi, inspirasi, dan kebenaran kamu. Jadi sekarang sudah waktunya dari bulan sekarang, bulan September, Oktober, November, dan Desember. Itulah yang harus kamu capai nantinya dengan sikap keterbukaan kamu, dengan bisa lebih banyak
beradaptasi dan lebih tangguh ke depannya seperti apa yang harus kamu jalankan. Jadi Dry Desire ini mengenai tentang sebuah inspirasi, tentang sebuah kebenaran dalam hidup kamu, dan kembangkanlah apa yang menjadi tujuan hidup kamu supaya kamu tidak ketergantungan pada diri kamu sendiri, tetapi bergantunglah pada orang lain dengan membentuk sebuah jalan resolusi kedamaian seperti apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi dan lakukan yang terbaik. Dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, jalankan dengan sesuai petunjuk, dan apa yang harus kamu jalankan itulah nanti akan menjadi motivasi dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Jadi mengenai listening, strength, Dry Desire itu satu-satunya adalah kebenaran dalam hidup kamu dan arah tujuan kamu seperti apa. Bukan hanya berasal dari dalam diri kamu sendiri, tetapi butuhlah orang yang bisa mensupport kamu dan jagalah hidup kamu seperti apa keadaannya dan apa yang kamu sikapi dengan sikap energi yang cukup baik ya. Nah, jadi kita akan melihat lagi dengan sesuatu yang akan kamu hadapi selama 4 bulan ke depan itu seperti apa. Pertama ada kartu Gift, yang kedua ada kartu Measurement. Ya. Nah, kartu Gift dengan Measurement. Nah, Gift ini mengenai tentang sebuah kartu yang cukup positif dan mungkin memungkinkan untuk bisa mendapatkan sebuah keberkahan, ya. Nah, kartu ini bisa mencakup sebagai pujian, hadiah, kebahagiaan, bantuan, dukungan, mungkin sebuah kepuasan hati kamu ya. Nah, jadi mungkin di sini kamu memiliki sebuah bentuk kemampuan untuk bisa melunakkan hati jiwa seseorang untuk bisa membantu kamu ya. Nah, jadi ini kamu lah dari sekarang sih kamu ya memiliki waktu untuk bersikap terbuka ya terhadap dukungan dari orang lain ya. Jadi di sini juga bisa mendapatkan sebuah bentuk tawaran yang baru yang bisa kamu dapatkan dengan mengambil sebuah keuntungan ya. Ini mengabarkan sebuah bentuk kebahagiaan. Mungkin di sini adalah apa yang bisa kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik ya. Nah, bagaimana di sini dengan hidup kamu? Yang saya lihat adalah kamu bisa memberikan sebuah bentuk energi yang baik jika kamu bisa lebih banyak bersikap, berpikiran lebih jernih dan lebih dewasa. Mendewasakan diri kamu dengan apa yang harus kamu sikapi. Dengan di sini, dengan kartu Measurement, kamu akan dihadapkan dan akan bertemu dengan mungkin orang yang lebih tua yang memiliki sebuah kekuasaan, yang mungkin yang lebih tua dan lebih bijaksana. Mungkin di sini adalah mungkin dari sisi kerabat keluarga kamu sendiri yang bisa memberikan sebuah banyak dukungan, menawarkan banyak omset, peluang kesempatan emas. Jadi di sini membawa sebuah kabar baik. Ada sesuatu yang mungkin bisa dibawa dalam sebuah keputusasaan ataupun kebaikan ataupun sebagai sikap energi yang baik. Energi positif yang baik itu semua akan dihadapkan dengan ketulusan hati kamu. Sikap energi yang cukup baik, sikap energi yang cukup besar dalam hidup kamu adalah menggambarkan bagaimana akan kamu sikapi dengan bentuk hidup kamu. Bentuk pujian, bentuk gambaran dalam apa yang akan kamu sikapi, itu nanti akan kamu capai dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, jadi kamu bisa dihadapkan dengan orang yang bijaksana, orang yang cukup memberikan sebuah tawaran yang cukup besar dan tawaran yang cukup baik dalam memberikan sebuah kehidupan yang lebih bagus ke depannya. Kita akan mulai melihat bentuk tantangan dan tindakan yang harus kamu lakukan adalah pertama di sini kita akan melihat ya bentuk tantangan pertama adalah the priestess. Tantangan yang harus kamu lakukan di sini kamu harus bisa lebih banyak pengabdian ataupun lebih banyak mendekatkan diri kamu pada Tuhan kamu. Kamu juga harus lebih banyak membentuk kerjasama yang baik. Kamu juga harus memberikan sebuah ketulusan yang sudah diberikan oleh orang-orang terdekat kamu, yang bisa memberikan sebuah kepercayaan kepada kamu dalam menjalankan hidup kamu seperti apa. Kamu harus bisa memberikan sebuah perwujudan dari bentuk kebijaksanaan, kedekatan, ketulusan hati kamu dengan Tuhan kamu. Jadi tantangan kamu adalah tetaplah terdorong, tetaplah mewujudkan keinginan kamu akan Tuhan kamu. Mintalah petunjuk bagaimana akan kamu lakukan dengan baik. Hidup kamu di sini adalah pengabdian. Selama 4 bulan ke depan ataupun selanjutnya, kamu harus tetap bisa bersikukuh,
punya pendirian tetap bahwa kamu tetap memiliki sebuah Tuhan untuk selalu bersekutu dan meminta kepada Dia. Kamu bisa membantu diri kamu sendiri dengan semudah apa yang kamu inginkan. Mungkin saja kamu bisa memberikan telapak tangan dengan membentuk ekspektasi keinginan kamu. Tapi itu semua berhubungan dengan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, ya. Dan terus yang kedua, tindakan yang harus kamu ambil dalam hidup kamu di sini adalah Father of the Sky, ya. Mengerikan bahwa kamu pembentukan pikiran, melepaskan beban-beban masa lalu, melepaskan sesuatu pikiran yang mungkin tak kunjung lepas. Mungkin udah saatnya dari sekarang di bulan September, kamu harus bisa memulai kembali apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Semua tidak terlepas dari bentuk jiwamu dengan Tuhan kamu. Jadi, kamu harus bisa mulai banyak bersekutu, memintalah Tuhan, banyak berkomunikasi, curhat-curhatan, ataupun memberikan sebuah energi yang positif dalam hidup kamu. Jiwamu dengan Tuhanmu itulah nomor satu. Yang kedua adalah membentuk kembali hidup kamu awal yang baru. Itulah tindakan dengan sebuah tantangan yang harus kamu hadapi dengan segala sesuatu yang akan kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu. Bentuk pemikiran dewasa kamu dan bentuk pemikiran dalam melakukan apa yang akan kamu janjikan ke masa depan nantinya. Itulah yang harus kamu sikapi, itulah yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya supaya kamu bisa memiliki sebuah energi yang positif. Apa yang harus kamu sikapi, dan itu semua adalah dukungan, nasihat, dan doa kamu, diri kamu dalam mewujudkan kehidupan kamu seperti apa, ya. Nah, di sini kita akan melihat kehidupan kamu yang harus kamu jalankan, segala situasi kondisi yang sudah akan kamu dapatkan dengan bentuk gambaran. Pertama adalah kartu Page of Wands, terus yang kedua ada kartu Seven of Pentacles, ya. Nah, di sini yang saya lihat adalah Page of Wands ini mengenai tentang sebuah fondasi dan niat hati kamu yang tulus dan cukup besar, ya. Niat hati kamu yang benar, ya. Ini menggambarkan sebuah bentuk kerendahan hati, menggambar sebuah kakek, ya. Ini mendapatkan sebuah pembukaan diri kamu secara meluas, ya. Yang selama ini mungkin kemampuan kamu selama ini terpendam. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk ide untuk menghasilkan sebuah berkat yang melimpah dan bisa dijadikan sebuah bentuk pegangan hidup kamu. Hidup kamu di sini tidak pernah terlepas dari namanya sebuah kerendahan hati. Barulah segala sesuatunya akan diberikan sebuah hakikat yang bagaimana nanti akan mendatangkan sebuah pujian, nasihat, penghargaan, dan energi kamu bisa lebih banyak bagus lagi dalam mengembangkan apa menjadi tujuan hidup kamu. Sedangkan Seven of Pentacles ini mengenai tentang sebuah refleksi kehidupan kamu, mengapa kamu harus ada melakukan sesuatu dari penurunan, dari sebuah perubahan menjadi sebuah bentuk tindakan yang baik, tindakan yang benar dalam memproses kehidupan kamu yang baru. Jadi di sini banyak kesempatan yang bisa diambil, tetapi hasil yang bisa diperoleh bisa mendapatkan sebuah kepuasan hati kamu. Jadi selama 4 bulan ke depan, kamu bisa mendapatkan sebuah sikap energi yang baik dalam mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Keberhasilan yang selama ini tertunda bisa diraih kembali dan terus menggali potensi hidup kamu. Karena banyak kesempatan bisa kamu raih dan kamu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu, dan hasil yang maksimal pun bisa kamu dapatkan dan kamu gapai dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti dan cukup tahu apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan, ya. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Jadi tetap jalankanlah 4 bulan ke depan, karena segala sesuatu kesempatan bisa kamu raih, bisa kamu ambil, dan hasilnya pun juga akan mendapatkan sebuah hasil yang cukup maksimal, ya. Nah, kita akan melihat 4 zodiak yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan seperti ini adalah zodiak Gemini, zodiak Capricorn, zodiak Aries, dan yang terakhir adalah zodiak Leo, ya. Nah, itu adalah 4 zodiak yang memiliki siklus kehidupan yang hampir sama. Jadi kamu jalankanlah dengan sebaik-baiknya jika kamu percaya dan kamu lakukan yang terbaik. Nah, itulah 4 zodiak, ya, memiliki sebuah energi yang cukup positif. Hanya saja semua terdorong dari niat hati kamu yang tulus, ya. Zodiak Leo, Aries, Capricorn, dan Gemini, selamat buat kamu 4 bulan ke depannya. Kamu akan mendapatkan sebuah sikap energi yang cukup baik, asalkan niat hati yang tulus dan bersekutulah dan lebih dekat kepada Tuhan kamu sesuai ajaran kamu masing-masing, ya. Nah, itulah yang menjadi tujuan hidup kamu dalam menggapai apa yang menjadi ekspektasi, tujuan, keinginan kamu dan harapan, ya. Oke, teman-teman. Untuk yang kedua sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi yang
kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu ketiga ya dengan siklus kehidupan ya. Mungkin kartu ketiga kamu tidak memilih, tetapi kamu juga memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam hidup kamu, apa yang harus kamu sikapi ya. Pertama mengenai tentang siklus kehidupan, inspiration dan moderation ya. Inspiration ya, ini mengenai tentang sebuah inspirasi ide-ide kamu. Jadi mulai dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan diri dalam mewujudkan ide gagasan dari setiap inspirasi yang muncul dari pikiran kamu. Kamu harus bisa membentuk jiwa kamu, membentuk apa yang menjadikan tujuan hidup kamu untuk menghasilkan energi dalam sebuah keberkahan dan kelimpahan. Nah, inspiration ini mengenai tentang bersiaplah dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan mulailah bersiap dalam mengembangkan dengan sisi energi yang cukup positif dan cukup energi yang baik ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah moderation ya. Moderation ini mengenai tentang apa yang menjadi hakikatnya, apa yang menjadi tujuan dalam perhatian. Perhatian dalam hidup kamu dalam mewujudkan sebuah keinginan dan harapan kamu benar-benar akan terjadi. Nah, ini sangat bagus sekali. Selama 4 bulan ke depan, kamu bersiap-siaplah, preparing by yourself, mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup kamu, dan kamu jangan terpengaruh dalam sebuah siklus energi yang mungkin membuat kamu terjatuh bangun. Kembalilah kamu membuat sebuah rasa bangkit dalam hati kamu dalam mengembangkan apa yang menjadi sikap hidup kamu. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari namanya sebuah keinginan dan ekspektasi kamu. Mudah-mudahan di 4 bulan ke depannya kamu bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Sekarang kita akan melihat bentuk perjalanan hidup kamu seperti apa. Ada kartu balancing act, into the unknown, terus yang ketiga ada education ya. Nah, kita akan memperjelas satu persatu kehidupan kamu. Perjalanan hidup kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak bersikap lebih tenang ya dalam mewujudkan, dalam berkeinginan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Kamu harus bisa lebih banyak bersikap tenang ya. Jadi kamu jangan terlalu mendapatkan ataupun menghadapi sesuatu energi yang cukup negatif, karena itu semua cukup berpengaruh dalam hidup kamu. Jadi kamu harus tetap berpikir lebih spirit dan positif dalam mengembangkan apa yang menjadi energi positif hidup kamu. Kamu harus bisa menggapai segala sesuatu yang baik, keberkahan dan kelimpahan. Kamu jangan termakan omongan yang tidak baik, tidak bagus, dan kamu harus bisa melakukan sebaik-baik mungkin lah ya dalam mencapai apa yang bisa kamu capai. Terus yang kedua, into the unknown, ini mengenai tentang sesuatu kepercayaan, sesuatu akan bisa kamu capai. Nanti di sini segala sesuatu yang belum terungkap akan terungkap dengan sendirinya. Apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan apa yang menjadi dasar dalam hidup kamu. Mungkin yang selama ini menipu kamu, mungkin yang selama ini membohongi kamu, mungkin yang selama ini memberikan kamu banyak pelajaran. Semuanya akan terungkap satu persatu apa yang menjadi sebuah momok ataupun kurang ajar dalam hidup kamu. Itu nanti akan memberikan sebuah energi dalam potensi dalam pembentuk pengembangan kepribadian kamu seperti apa. Apa yang akan kamu jalankan nantinya. Di sini bentuk kepercayaan akan terungkap dengan sendirinya. Bentuk kepedulian, bentuk sebuah hasrat yang baik yang akan kamu sikapi dengan secara terbuka ya. Apa yang akan kamu yakini, apa yang akan kamu dapatkan nantinya bisa kamu dapatkan dengan mengetahui, dan dia akan terbuka sendiri rahasia orang-orang sama ini yang selalu mengganggu hati dan pikiran kamu, apalagi jiwa kamu. Jadi semua akan terungkap dengan sendirinya dengan situasi kondisi yang akan diberikan dan yang akan kamu jalankan. Selama 4 bulan ke depan, kepercayaan semua akan terungkap, dan rasa kepedulian, rasa peka yang seperti apa yang kamu hadapi nantinya akan diberikan kepada kamu dengan kebenaran yang sesuai dengan diri kamu. Education adalah sebuah bentuk pembelajaran hidup, pendidikan, dan mungkin hidup adalah sebuah ladang dengan pelajaran. Jadi kamu bisa memberikan sebuah bentuk pembelajaran, bentuk pengalaman dalam mengharapkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, apa yang bisa menjadi bentuk pengembangan dalam potensi kemampuan ya, kemampuan psikis, kemampuan yang bisa kamu berikan dengan sebaik-baiknya.
Pembelajaran hidup kamu, pengalaman kamu, itu semua akan diberikan sebagai pola pengembangan hati dan pikiran kamu. Jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan hidup kamu sebagai ladang, carilah banyak pengalaman dan kembangkanlah apa yang menjadi intuisi kata hati kamu dan ide-ide gagasan. Wawasan seperti apa yang kamu sikapi, itulah nanti akan dijabarkan sebagai pembelajaran hidup kamu. Nah, sekarang kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi selama 4 bulan ke depan, dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. 4 bulan ke depan tuh dengan sesuatu yang akan kamu hadapi adalah, pertama, pathway, fourth person. Nah, di sini perjalanan hidup kamu, di sini yang akan saya katakan bahwa bentuk pemikiran, bentuk kehidupan kamu di sini, ini mengenai tentang sebuah bentuk jalan kehidupan kamu, jalan yang akan kamu lewati, yang akan kamu jalankan setapak demi setapak ya. Ini adalah sebuah bentuk perjalanan yang cukup panjang ya, dan itu adalah mungkin waktu yang cukup lama dalam sebuah petunjuk dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi pathway ini menggambarkan bahwa baik kamu dalam hidup kamu di sini, kamu jangan mencoba memaksakan sebuah bentuk masalah yang mungkin tidak bisa kamu lewati, yang mungkin tidak sama ini tidak bisa kamu gapaikan dengan segala bentuk impian kamu ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan sebuah masalah, sebuah ekspektasi yang selama ini tertunda. Itu yang harus kamu jalankan. Kamu jangan memunculkan sebuah masalah yang baru ya. Karena lambat laun itu semua nanti pertumbuhan kemitraan kamu akan mendatangkan secara bertahap ya. Jadi dalam waktu 1-2 tahun itu akan mendatangkan sebuah kelimpahan. Asalkan kamu bisa lebih banyak bersikap sabar, maka segala sesuatunya itu adalah kesabaran 2 tahun. Banyak yang harus kamu lakukan, sesuatu yang harus kamu lakukan adalah dengan memakan waktu yang cukup lama. Cuman dengan kesabaran 2 tahun yang akan datang, itu nanti akan memberikan sebuah bentuk yang cukup menggambarkan bahwa sebuah pertanda yang cukup baik. Tapi di satu sisi, ini akan memunculkan sebuah bentuk fourth person. Orang yang tidak diinginkan, orang yang tidak baik dalam memunculkan pihak orang ketiga. Ya, orang palsu ataupun orang yang cukup berpengaruh dalam hidup kamu. Jadi dalam kartu seperti ini ada memunculkan sebuah gambaran seorang wanita yang licik ya, menyembunyikan ekspresi aslinya, dan mungkin di sini ada seorang pria misterius di belakangnya ya. Jadi di sini menggambarkan sebuah keuntungan akan menjadi sebuah lawan ya. Nah, jadi sebuah kebohongan, pembohong, bahaya, tipu daya, dan bahkan mungkin bisa menjadi sebuah pengkhianatan. Itu jangan banyak mempercayai orang ya. Jadi semuanya itu akan menjadikan sebuah peringatan kepada kamu, sebuah kejujuran tentang penipuan. Itu semua nanti akan digambarkan ataupun akan memunculkan dengan sendirinya membentuk sebuah kebenaran ya. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kamu, apa yang menjadi energi dalam hidup kamu, ini memperingatkan bahwa kembalilah mencapai sebuah target dan motivasi kamu, dan tunjukkanlah banyak orang yang tidak jujur ya, ada banyak adegan di belakang panggung kamu. Jadi diperingatkan bahwa banyak bahaya, nasib buruk, dan mungkin bisa menjadi sebuah pengkhianatan ataupun sebuah kehilangan sesuatu ya. Jadi dalam 4 bulan ke depannya itu nanti kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam menggapai sebuah impian. Perjalanan hidup kamu di sini lebih banyak bersabar dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Untuk mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan, kamu harus bisa berhati-hati dalam mencapai apa yang bisa menjadi tujuan hidup kamu, keberkahan dan kelimpahan. Dan hati-hatilah dengan pihak orang ketiga, pihak-pihak orang yang mencurigakan dengan segala penipuan, kebohongan, dan segala bentuk apapun yang membuat kamu itu jadi jatuh bangun dan susah untuk mendapatkan sebuah energi yang cukup baik ya. Nah, itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu waspada ya selama 4 bulan ke depan. Mungkin di bulan September masih belum ada kejadian, mungkin bulan 10, 11, 12 mungkin ada. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersiap siaga, waspada, dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu, apa yang harus kamu capai nantinya ya. Jangan kamu terlena dan kamu jangan terlalu menggebu-gebu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sekarang kita akan melihat tantangan dan tindakan yang harus kamu lakukan seperti apa. Pertama ada kartu The Cosmic Enchantress.
Yang kedua adalah The Shining Star, ya. Nah, pertama The Cosmic Enchantress, sebuah tantangan. Kamu harus bisa lebih banyak memanfaatkan segala harapan yang menjadi tujuan hidup kamu, memanfaatkan segala rencana tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, apa yang bisa kamu sikapi dalam memproses hidup kamu. Kamu harus bisa lebih banyak berani menarik sebuah keberkahan dan menstabilkan kehidupan kamu apa adanya. Terus yang kedua, mengenai tentang sebuah tindakan yang harus kamu lakukan. Ini mengenai tentang The Shining Star. Ya, The Shining Star itu mengenai tentang sebuah cahaya yang harus kamu sikapi dengan kesungguhan hati kamu. Ini mengenai tentang sebuah sinar terang. Kamu harus bisa lebih banyak teguh dan berpendirian tetap. Tindakan yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa lebih banyak yakin dan fokus pada apa yang bisa kamu capai nantinya, dan kamu bisa lebih banyak bersinar terang dalam mewujudkan apa yang menjadi hidup kamu. Hidup kamu di sini adalah sinar. Hidup kamu adalah pencapaian dengan hasil yang maksimal. Jadi tindakan yang kamu capai adalah kamu harus bisa lebih meyakinkan diri pada orang lain bahwa kamu bisa menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu, dan tercapailah dengan kesungguhan, ketetapan hati kamu dan sebuah keyakinan, ya. Nah, itulah adalah sebuah bentuk tantangan dan sebuah tindakan. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam menggapaikan apa yang harus kamu capai ke depannya. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir, ini mengenai tentang situasi kondisi yang akan kamu hadapi selama 4 bulan ke depan. Ini ada kartu Knight of Pentacles, yang kedua ada The Hierophant, ya. Knight of Pentacles ini menggambarkan tentang sebuah bentuk perjuangan berat dalam hidup kamu, ya. Sebuah masalah kehidupan kamu yang cukup membebani kamu selama ini, ya. Motivasi sendiri yang harus kamu dapatkan dari pihak orang lain, sehingga sifat positif yang muncul dianggap sebagai tidak ada sebuah harapan, ya. Jadi tidak ada sebuah kesulitan yang cukup berarti dalam menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Karena yang saya lihat di sini adalah kamu sangat susah untuk menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu dapatkan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Hidup kamu dengan Knight of Pentacles ini menggambarkan bahwa perjuangan hidup kamu cukup berat, sehingga masalah kehidupan kamu itu yang didapatkan sifat positif dianggap selalu tidak ada sebuah harapan, ya. Sehingga kalau yang saya lihat di sini adalah dengan The Hierophant, banyak sesuatu hal yang dilakukan, banyak tidak mendapatkan sebuah doa restu dari Tuhan, baik alam semesta dan keluarga kamu. Sehingga banyak tidak direstui, sehingga apa yang kamu lakukan banyak tidak dilakukan dan banyak tidak didukung oleh orang terdekat kamu, ya. Nah, mungkin di sini adalah mungkin dari sifat kemurnian dan ketulusan hati kamu, ya, dalam memberikan sebuah bentuk pedoman perjalanan hidup kamu. Perubahan kehidupan kamu dari titik tidak baik dan menjadi baik. Karena di sini yang salah adalah sifat religius kamu dan cara berkomunikasi kamu dengan penguasa sang alam semesta masih belum cukup kuat, sehingga apa yang kamu inginkan masih belum tercapai dengan apa yang menjadi manifestasi kehidupan kamu. Sehingga apa yang kamu gambarkan tidak menggambarkan sebuah energi yang cukup positif. Jadi mulai dari sekarang kamu sudah cukup tahu situasi kondisi yang harus kamu hadapi selama 4 bulan ke depan ini tidak sesuatu kesulitan yang cukup membebani, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang memang tidak bisa dicapai dengan sebaiknya. Jadi kamu capailah dengan membentuk sebuah pembenahan diri, ya. Dua kartu ini menggambarkan bahwa kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan spiritual kamu, dan kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu capai nantinya. Karena segala sesuatunya itu pasti banyak hambatan dan banyak halangan yang harus kamu lalui. Jadi apa yang kamu sikapi itu masih belum bisa menggambarkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Karena di sini mungkin 4 bulan ke depan itu mungkin kamu harus lebih banyak bersabar selama 1 tahun dan 2 tahun ke depannya, apalagi yang berhubungan dengan namanya fourth person. Ini mengenai tentang pihak orang ketiga, itu menggambarkan bahwa kehidupan kamu itu sangat susah untuk menggapai apa yang menjadi hidup kamu. Hasil yang dicapai pun masih belum bisa maksimal karena mungkin belum waktunya, belum waktu tibanya, sehingga ekspektasi yang menjanjikan pun masih harus bisa menunggu 1-2 tahun ke depan, ya. Nah, jadi ya mungkin itulah satu-satunya kamu lebih banyak melakukan kebaikan
kebajikan dalam hidup kamu, dan tetaplah berpikir positif, fokus dalam mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu, ya. Nah, coba yang terakhir kita akan melihat 4 zodiak yang menjadi tujuan hidup kamu, siklus kehidupan kamu yang kamu jalankan. Ada 4 zodiak yang memiliki kesamaan, yaitu pertama zodiak Pisces, terus yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Virgo, terus yang keempat adalah zodiak Taurus. Nah, jadi 4 zodiak inilah yang menggambarkan kamu harus bisa lebih banyak bersabar dan hati-hatilah terhadap pihak orang ketiga, pihak yang selalu menjatuhkan apa yang menjadi impian, harapan, dan ekspektasi kamu. Nah, jadi itulah 4 zodiak Pisces, Cancer, Virgo, Taurus. Itulah yang memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Mungkin menurut kamu banyak perubahan lagi, mungkin juga kamu kurang melakukan kebaikan, mungkin juga kamu kurang banyak berdoa, mungkin juga kamu kurang melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, sehingga kamu harus bisa lebih banyak bersabar lagi dan banyak menunggu, sehingga pada akhirnya nantinya kamu bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal. Ya, mungkin di sini satu-satunya kamu bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Percaya atau tidak, kamulah yang merasakan dan kamulah yang mengalami apa yang menjadi hidup kamu, ya. Apa menjadi ekspektasi, keinginan dan harapan, terutama adalah doa, ya. Itulah nanti akan menjadi sebuah hakikat dan sebuah bentuk wajar hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalani nantinya, ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Di sini saya ada memberikan sebuah harga paket promo edisi terbaru untuk selama 1 bulan ke depan di bulan September, ya. Anda bisa berkomunikasi dengan saya untuk berkonsultasi mengenai tentang harga paket promo, dan mungkin kamu bisa kembali berkonsultasi dengan mungkin harga budget yang sesuai dengan keinginan ataupun mengikuti aturan yang saya berikan dengan aturan yang lama, ya. Oke teman-teman semuanya, saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.